Ya, baik. Halo Pak Rudi dan teman-teman lainnya. Saya William Falbuas dari Jurusan Teknik Industri 2022. Dan kali ini saya akan membahas mengenai Managing Changes and Innovation dari mata kuliah Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri. Yang pertama, apa itu Managing Changes dan Innovation? Nah, ini adalah pengertian yang saya dapatkan dari buku The Evolution of Management Thought yang sering kita pakai. Dan pengertian dari managing changes sendiri adalah proses mengelola perubahan dalam organisasi baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Hal itu termasuk proses beradaptasi dengan kondisi baru, mengatur ulang struktur organisasi, dan membuat strategi baru. Kemudian, innovation ini sendiri apa? Jadi, innovation adalah menciptakan dan menerapkan ide-ide baru yang bisa membuat organisasi itu lebih efisien dan efektif. Seperti moto atau slogan dari teknik industri gitu ya. Kemudian, inovasi juga tidak terbatas pada produk baru, tapi juga bisa mencakup cara kerja, model bisnis, dan metode manajemen yang dapat membantu organisasi beradaptasi dan bersaing di pasar. Jadi, managing changes dan innovation ini berkaitan satu sama lainnya, yaitu berbicara mengenai adanya adaptasi uh, yang dilakukan oleh organisasi yang dilakukan dengan berbagai inovasi yang ada. Kemudian, kali ini saya membahas mengenai Gojek, gitu ya. Nah, saya akan menceritakan sedikit sejarah singkat perusahaan Gojek. Pertama-tama, Gojek ini didirikan tahun 2010 oleh Pak Nadiem Makarim dan awalnya itu hanya memiliki 20 ojek saja dengan satu call center. Kemudian di tahun 2015, aplikasi Gojek ini baru dibuat. Jadi, selisihnya itu lumayan lama untuk membuat aplikasi Gojek itu. Dan melakukan ekspansi ke luar kota, yaitu tidak hanya Jabodetabek gitu. Dan menambahkan layanannya ke ranah pesan antar makanan, penjualan tiket, dan lain-lain. Kemudian tahun 2016, Gojek ini menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Dan di tahun 2017 berada di peringkat 17 di antara 20 perusahaan yang mengubah dunia versi Fortune. Kemudian di 2018 mulai ekspansi ke Vietnam dan Thailand. Dan di 2020 sudah mengintegrasikan aplikasi Gojek di Indonesia, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Dan kemudian di tahun 2021 Gojek dan Tokopedia ini bergabung, hanya dikenal dengan Goto. Jadi Gojek ini sendiri semakin diperlengkapi lagi tidak hanya untuk mengantar orang saja, lalu untuk pesan antar makanan, tapi juga bergabung dengan Tokopedia. Jadi layanannya jauh lebih lengkap lagi. Nah, kemudian kita masuk ke managing changes di Gojek. Di sini ada eksternal dan internal. Pertama saya bahas dulu dari eksternal. Jadi yang pertama itu adanya perubahan permintaan yang diinginkan konsumen. Jadi Gojek ini seperti yang tadi saya bilang, awalnya ini fokus kepada layanan ojek saja gitu. Tapi karena adanya perubahan permintaan konsumen yang beragam gitu, akhirnya si Gojek ini juga menyesuaikan gitu. Nah, kemudian Gojek juga berusaha memahami preferensi masing-masing pengguna melalui data yang dikumpulkan dan memberikan rekomendasi layanan yang relevan. Mungkin kalau kita sebagai pengguna aplikasi Gojek ini ngerti gitu ya. Jadi mungkin contohnya kalau kita sering memesan makanan tertentu, nanti di halaman pertama kita itu akan disarankan makanan itu. Contoh kita sering memesan ayam geprek, maka ketika kita ingin memesan GoFood lagi, hal pertama yang disuguhkan adalah ayam geprek itu. Jadi mengetahui apa ya, mengetahui keinginan kita, mengetahui sifat kita sebagai konsumen itu seperti apa sih gitu. Kemudian Gojek juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan seperti kepuasan pelanggan, waktu tunggu, dan kemudahan penggunaan aplikasi. Ya ini sangat uh, diimprove ya oleh Gojek dan ini juga yang menjadi daya saing dia dengan beberapa platform ojek online lainnya. Kemudian ada regulasi pemerintah. Nah, berdasarkan regulasi yang terbaru dari pemerintah, tarif Go Ride itu di Jabodetabek berkisar dari 2.250 sampai Rp3.000 per kilometer, di mana Rp3.000 per kilometer ini adalah di jam-jam sibuk seperti itu. Kemudian untuk GoCar sendiri, kilometer pertama sebesar Rp10.000 dan untuk kilometer berikutnya itu sekitar 3.500 per kilometer. Nah, kemudian Gojek juga bekerja sama dengan pemerintah dalam hal legalitas mengemudi dan kendaraan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang tentu saja karena Gojek ini mempekerjakan orang-orang untuk sebagai ojek gitu ya.
Jadi butuh uh, pengakuan sertifikasi dari pemerintah. Contohnya seperti persyaratan SIM, usia, SKCK, terus dari kendaraan sendiri itu diperiksa kelayakannya, kemudian diperiksa juga tahun kendaraannya seperti itu. Kemudian berikutnya ada perubahan teknologi. Ya, jadi Gojek ini juga mengadopsi teknologi seperti AI, Big Data, Cloud Computing untuk meningkatkan operasional gitu. Jadi seperti tadi perilaku-perilaku konsumen itu disimpan dan diolah itu dari big data seperti itu. Sehingga Gojek ini bisa mengetahui perilaku konsumen itu seperti apa. Kemudian ada juga uh, fitur baru yaitu Gokar Lite, mobil listrik ya. Lalu ada juga Gojek AI chatbot untuk layanan pelanggan. Tuh. Dan juga disertai dengan berbagai platform pembayaran digital lainnya. Kemudian ada juga faktor dari perubahan ekonomi. Nah, Gojek ini telah melakukan ekspansi ke berbagai wilayah, bahkan ke luar negeri. Nah, itu untuk menangkap peluang pasar yang baru. Jadi, mungkin kalau boleh saya sebut gitu ya, eh, Gojek ini bersaing kan juga dengan Grab, dengan Maxim, dan lainnya gitu. Mungkin yang terbesar adalah Grab gitu. Jadi, bagaimana caranya supaya Gojek bisa melakukan persaingan dengan Grab, yaitu dia mengekspansi wilayah servisnya gitu. Kemudian Gojek ini juga tidak hanya mengandalkan pendapatan dari transportasi saja, tapi ada dari GoFood dan juga dari GoPay. Nah, GoPay juga ini dia juga harus bersaing ya. Tentunya kita tahu banyak platform untuk pembayaran lainnya yang bersaing dengan GoPay seperti mungkin OVO, lalu ada um, Shopee Pay seperti itu. Itu harus bersaing di situ. Nah, kemudian dari faktor internal itu ada apa aja? Yang pertama dari strategi organisasi. Jadi Gojek ini terus berinvestasi di pertumbuhan bisnis dengan memperluas jangkauan layanan dan juga meningkatkan jumlah mitra gitu, dan memperkuat branding. Nah, kemudian dia juga mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan produk dan fitur-fitur inovatif. Seperti yang saya bilang tadi, di aplikasinya sekarang udah ada GoMart, udah ada GoSend, dan lain sebagainya. Dan juga menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dan institusi untuk memperkuat posisi bisnisnya. Seperti yang baru-baru ini 2021 tadi saya bilang bergabung dengan Tokopedia, di mana Tokopedia ini juga salah satu e-commerce terbesar gitu di Indonesia. Kemudian terjadi perubahan komposisi tenaga kerja. Nah, jadi uh, Gojek ini sendiri juga tadi saya bilang sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk adanya standarisasi kompetensi dari pengemudi yang telah ditetapkan oleh Gojek dan pemerintah. Kemudian juga ada uh, program pelatihan dari Gojek sendiri untuk karyawannya dan juga untuk para pengemudi supaya bisa uh, memiliki keterampilan yang baik dari segi karyawannya dan juga memiliki keandalan dalam mengendara dari segi driver yang dimiliki oleh Gojek. Berikutnya pelatihan attitude pekerja. Nah, Gojek ini menanamkan budaya perusahaan yang orientasinya itu pada pelanggan, sehingga setiap karyawan, setiap drivernya juga harus memberikan layanan yang terbaik. Kemudian Gojek juga memberikan insentif pada pengemudi yang ratingnya tinggi itu dari pelanggan. Berarti artinya pelayanan dan perilakunya itu baik. Kemudian ada juga hotline pengaduan yang dapat digunakan oleh pengemudi untuk melaporkan masalah atau kendala yang dihadapi. Selain untuk pengemudi juga ada hotline untuk uh, konsumen seperti kita yang menggunakan, mungkin kita ada keluhan itu bisa disampaikan. Kemudian tipe perubahan ya, seperti yang sedang dipelajari itu ada tiga, ada yang struktural, teknologi, dan juga perubahan dari orang. Nah, di struktural sendiri, changing an organization structural components or its structural design. Gitu. Berdasarkan definisinya, di Gojek sendiri, kita melihat bahwa pertama kali didirikan itu strukturnya sederhana, hanya 20 ojek dan satu layanan call center gitu. Tapi sering bertumbuhnya bisnis sekarang, Gojek ini struktur organisasinya sudah lebih kompleks gitu ya, dan pastinya banyak departemen dan divisi yang ada di Gojek ini untuk melakukan perkembangan. Kemudian yang kedua dari teknologi berkaitan dengan otomasi dan komputerisasi, ya Gojek ini juga awalnya 2015 kan tadi dia buat aplikasi yang sederhana gitu untuk connecting antara pengemudi dengan
penumpang. Tapi semakin berkembangnya zaman, semakin banyaknya juga permintaan, jadi aplikasinya juga semakin canggih, didukung dengan fitur-fitur pembayaran digital, layanan pesan antar makanan, paket, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi orang sendiri, Gojek itu merekrut karyawan dengan latar belakang yang beragam untuk memperkuat timnya. Tujuannya apa? Supaya dengan adanya perbedaan latar belakang itu muncul ide-ide kreatif dan inovatif dari para karyawannya. Selain itu, Gojek juga memberikan pelatihan kepada karyawan, tadi yang seperti saya bilang sebelumnya, untuk bisa menghadapi tantangan bisnis yang Nah, eh, untuk terjadinya perubahan sendiri dan inovasi itu butuh stimulan. Stimulan itu adalah hal yang menstimulasi adanya terjadinya inovasi. Pertama dari struktural, itu Gojek itu sering membentuk tim lintas fungsi yang terdiri dari berbagai departemen untuk mengerjakan proyek inovasi. Jadi mungkin diambil dari departemen A, B, C, diambil beberapa orang, lalu berdiskusi untuk menemukan inovasi yang baru. Kemudian dia juga memberikan insentif kepada karyawan yang berhasil menciptakan inovasi baru, dan karyawan yang berprestasi itu akan mendapatkan pengakuan dan juga penghargaan. Kemudian dari human resource-nya, Gojek ini merekrut karyawan yang memiliki kreativitas, kemampuan pemecahan masalah, dan semangat belajar yang tinggi. Kemudian dia juga mendorong keragaman dalam tim untuk adanya ide-ide yang lebih inovatif seperti yang saya bilang sebelumnya. Dan juga dia menyediakan berbagai program pelatihan untuk karyawan. Dan terakhir, Gojek sebisa mungkin menciptakan lingkungan kerja yang motivasi pekerja untuk bekerja mandiri dan berprestasi. Kemudian untuk kultur atau budaya dari Gojek sendiri, dia ini menciptakan budaya di mana kegagalan itu dianggap sebagai bagian dari proses. Sehingga para karyawan ini tidak takut untuk berinovasi. Itu artinya adalah ketika gagal berarti ada hal yang perlu diperbaiki, ada hal yang perlu ditingkatkan. Kemudian setiap inovasi ini harus berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Artinya adalah pelanggan diutamakan, bagaimana caranya kepuasan pelanggan itu tetap terpenuhi dan bisa diimbangi dengan inovasi-inovasi yang ada. Terakhir, Gojek juga mendorong kolaborasi antar tim dan antar departemen untuk menciptakan ide-ide baru. Jadi benar-benar diciptakan bagaimana lingkungan kerja yang kolaboratif, tidak hanya di masing-masing departemen, tapi antar departemen juga seperti itu. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Ada buku The Evolution of Management Thought dan juga beberapa website-website lain yang mendukung research saya. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai managing changes dan juga innovation, dan kali ini saya membahas mengenai perusahaan Gojek. Terima kasih. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Tuhan memberkati.